Shalom saudara dan saudari di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, selamat berjumpa kembali dan selamat bertemu kembali untuk kita semua. Ya, sahabat-sahabat, jemaat-jemaat dan umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat dan ketika ini. Ya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali sekali lagi untuk kita semua. Ya, harapan dan doa kita bagi semua adalah supaya kita tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap bersuka cita selalu ya. Nah, jadi saudara dan saudari semua, bagi meneruskan renungan pagi kita pada pagi hari ini, ya kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami ingin menaikkan dan membawa ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Ya, karena ternyata kebaikan Tuhan untuk kami itu tidak pernah berkesudahan. Jadi kebaikan Tuhan itu selalu kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami selama ini, bahkan sampai pada saat pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan di atas kesempatan yang Kau beri, di atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Makanya Bapa, sebelum kami meneruskan kehidupan kami pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memimpin kami di dalam renungan kami, di mana kami memperalaskan hidup kami pada hari ini kepada kebenaran firman-Mu. Dan pimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama untuk belajar hidup bersyukur. Ya, jadi untuk melihat hal ini, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Nah, jadi begini bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara dan saudari, kita dikehendaki untuk mengucap syukur. Nah, jadi apa yang menjadi masalah di sini adalah kalau mengucap syukur untuk hal-hal yang mungkin sangat menyenangkan, yaitu mungkin sudah sangat biasa. Ya, itu menjadi lumrah manusia. Tetapi firman Tuhan di sini berbicara mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini juga termasuk untuk perkara-perkara yang mungkin kurang menyenangkan. Nah, jadi kita dikehendaki untuk bersyukur dalam semua hal ini. Nah, jadi untuk yang baik-baik mungkin itu bukan merupakan masalah untuk bersyukur. Ya, karena kegirangan, karena sukacita itu sendiri sudah membuat kita syukurlah. Ya, begitu selalu kita dengar yang seperti itu. Ya, itu menjadi sangat biasa. Tetapi di dalam segala hal, ya sangat tidak mungkin ya. Kalau kita pikir-pikir, wah bagaimana mungkin ini boleh mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, jadi saudara dan saudari, kita pada pagi hari ini ingin belajar bagaimana untuk mampu mengucap syukur. Ya, kita belajar untuk mampu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ya, mana tahu ada yang selama ini yang sangat bergumul tentang kehidupan ya, kenapa saya tidak seperti orang lain. Jadi mungkin orang lain memiliki dan orang lain punya rumah besar, kereta mewah, hidupnya sangat berlimpah-limpah. Kenapa saya tidak demikian? Nah, jadi mungkin itu menjadi pergumulan kita. Jadi ini adalah satu keadaan yang mungkin sulit bagi
seseorang untuk mengucap syukur, sedangkan dia sangat bergumul dengan hal itu. Ya, jadi apa yang lebih buruk, kadang-kadang ada kalanya kita cemburu dengan keadaan orang lain yang mungkin lebih baik daripada kita. Ya, mungkin keluarga orang lain, mungkin prestasi orang lain, mungkin profesi, ya apa saja. Tetapi kita tidak diajar untuk untuk cemburu, untuk iri hati dengan semua itu. Nah, itu kan adalah bagian-bagian di dalam kehidupan kita, yang mana kita diajar apapun keadaan kita, sama ada kita rendah, sama ada kita mungkin kekurangan, kita diajar untuk bersyukur. Waduh saudara, ini gawat ini. Bagaimana dapat bersyukur dalam segala hal yang seperti ini, yang kelihatannya seperti sangat tidak mungkin. Nah, jadi mari kita belajar bagaimana kita dapat bersyukur ya dalam segala hal. Nah, yang pertama yang saya ingin kongsikan di sini, seperti mana yang juga Paulus katakan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat itu, di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11. Di sana dia mengatakan bahwa dia belajar dengan rasa cukup. Nah, ini sangat sepertinya gampang ataupun mudah, tetapi mungkin sulit bagi kebanyakan orang belajar dengan rasa cukup. Ya, artinya yang di sini adalah tidak mempunyai keinginan yang terlalu berlebihan. Nah, jadi pernah ingat kita pernah membahas satu topik bahwa keinginan hati yang berlebihan itu merumitkan kehidupan kita. Nah, jadi mungkin kita ingin yang itu, kita ingin yang ini, kita ingin di sana, kita ingin di situ, tetapi sebenarnya itu tidak perlu sangat. Itu cuma keinginan. Nah, jadi harus belajar untuk mencukupi diri. Ya, tidak perlu terlalu berlebihan. Ya, tidak perlu terlampau mewah ya, sehingga membebankan kita, sehingga tidak dapat bersyukur. Hari ini mau begini, esok saya harus begitu. Jadi kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Jadi kita terus saja mau, terus. Ya, sampai bila? Jadi yang mungkin agak lebih berbahaya di sana, untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, ya, sedangkan kita mungkin boleh jadi kehilangan nyawa kita. Waduh, itu lebih gawat. Nah, jadi saudara dan saudari semua, marilah kita belajar untuk selalu merasa cukup ya. Ya, jadi ini boleh membuatkan kita belajar bersyukur. Ya, asal ada makanan, kita tidak kelaparan, kita tidak kebuluran. Ya, ada tidak berlebihan sangat. Ya, itu sudah cukup untuk kita bersyukur. Kita belajar bersyukur daripada yang itu. Ya, bayangkan saja ya. Kita tidak perlu pikir lain dulu. Kalau tentang makan saja, kalau satu jenis lauk saja tetapi dalam kuantiti yang terlalu banyak, mungkinkah itu akan habis? Ya tidak akan habis sekali makan. Nah, jadi belajar untuk mencukupi. Kalau hari ini cukup untuk makan hari ini, ya bersyukur kita masih ada yang dimakan. Ya, nah jadi mungkin bagi kebanyakan orang itu tidak baik. Kita perlu ada untuk hari esok. Ya, bukan salah untuk memiliki lebih banyak, tetapi jangan sampai tidak dapat bersyukur. Ya, jangan sampai kita
sampai menyalahkan keadaan, sampai menyalahkan orang lain, ya sampai boleh timbul rasa iri hati, cemburu dengan keadaan orang lain. Nah, itu ketika rasa bersyukur tidak ada, ya itu mungkin akan lebih banyak ruang untuk hal-hal yang seperti itu mendatangi hidup kita. Kita cemburu dengan keadaan orang, ya kita iri hati dengan apa yang orang lain miliki. Ya, apa yang lebih parah, kita mungkin pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau menciptakan saya demikian menderita? Kenapa saya tidak diciptakan menjadi seorang yang serba mewah, serba kaya? Nah, itu yang paling berbahaya, saudara dan saudari semua. Ya. Nah, mari kita belajar untuk mencukupi diri, belajar dengan rasa cukup. Jadi itu membuatkan kita selalu mampu dan dapat untuk selalu mengucap syukur, ya. Nah, jadi hal kedua adalah kita belajar untuk selalu menghitung ataupun menghargai, melihat berkat Tuhan setiap hari itu, walaupun di dalam kuantiti yang mungkin kecil, berbanding daripada kita melihat ataupun menghitung masalah-masalah, ruang-ruang yang dimana keinginan hati kita itu masih terlalu besar. Ya, ini membuatkan kita tidak dapat bersyukur. Ya, sebenarnya apapun yang kita peroleh itu sebenarnya sudah cukup membuat kita rasa bersyukur, karena mungkin tadi pagi tidak ada, tetapi selepas tengah hari mungkin bahkan nanti malam kita sudah ada memiliki satu daripada yang tadi paginya mungkin tidak ada ataupun yang semalamnya mungkin tidak ada. Ya, biarpun cuma makanan, tetapi itu cukup berarti, karena daripada tidak ada menjadi ada. Nah, itu artinya kita belajar menghitung berkat daripada kita melihat ruang kosong. Itu ruang kosong itu maksudnya masalah-masalah. Saya masih belum memiliki yang sebegini, saya masih belum mempunyai yang sebegitu. Jadi sehingga membuat kita lupa untuk bersyukur, menghitung berkat-berkat yang kita terima setiap hari. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ya sebenarnya dalam hidup kita setiap hari sentiasa ada berkat baru. Sebelum kita menikmati kehidupan setiap hari, kita buka mata saja, satu berkat baru adalah ketika kita mampu bangun dari tidur, kita masih diberikan, kita masih diberkati dengan luar biasa untuk memiliki kesempatan untuk hidup sekali lagi. Nah, sebelum kita membuat apa-apa yang lain, buka mata saja di tempat tidur saudara tanpa melakukan apa-apa hal, itu sudah cukup sebenarnya untuk kita belajar bersyukur. Tuhan, saya bersyukur pada pagi hari ini. Kalau bukan Tuhan, ya mungkin saja kita tidak bangun pada pagi hari ini. Ya, belajar untuk menghitung berkat-berkat berbanding daripada selalu menghitung masalah dan ruang kosong hanya dengan keinginan-keinginan hati kita yang mungkin keterlaluan ataupun sangat berlebihan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, itu yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini. Ya, jadi masih banyak sebenarnya. Jadi ruang waktu kita ya mungkin tidak cukup untuk ataupun tidak mengizinkan kita untuk berbicara lebih lanjut. Ya, jadi cukup dua ini untuk kita pelajari, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, biar dia menjadi sikap hidup kita, ya. Ya, belajar untuk mencukupi dan belajar untuk menghitung berkat-berkat ya setiap hari, daripada kita selalu melihat di mana keinginan-keinginan dan kehendak kita yang tidak pernah merasa cukup. Nah, jadi saudara dan saudari semua, ya pertemuan kita untuk pagi hari ini mungkin sampai di sini dulu.
Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita sama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan di dalam doa kita bersama-sama. Jadi mari Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Jadi yang mengajar kami untuk kami selalu mengucap syukur. Ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi mungkin kami sangat merasa sulit kalau di dalam kehidupan kami banyak pergumulan yang tidak memungkinkan kami untuk bersyukur di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan kami. Tetapi firman Tuhan berkata, bersyukurlah di dalam segala hal. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami tidak dapat bersyukur dengan keadaan kami, mungkin karena keinginan hati kami yang terlalu banyak, sehingga di dalam seluruh ruang lingkup kehidupan kami terlalu menginginkan banyak hal. Jadi sehingga kami tidak pernah merasa cukup. Jadi ampuni kami Bapa. Ini kelihatannya seperti satu sikap yang tamak, yang sangat ego, yang menginginkan semua hal untuk kami miliki. Ampuni kami Tuhan, kalau semua sikap yang seperti ini tidak dapat membuat kami pandai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang menegur kami, yang mengajar kami. Jadi ajar juga kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya juga kami selalu menghitung berkat-berkat Tuhan sebenarnya yang tersedia bagi kami setiap hari. Jadi supaya kami tidak selalu melihat kepada apa yang kami inginkan, ya, apa yang kami cita-citakan. Jadi supaya kami lebih melihat apa yang Tuhan berikan pada kami setiap hari. Berkat yang sebenarnya yang tidak mampu kami lakukan dengan kekuatan, dengan hikmat manusia kami. Jadi ajar kami Tuhan untuk melihat karya yang lebih ajaib, berkat yang lebih luar biasa yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih mengajar kami dan mengingatkan kami untuk selalu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi hati yang selalu berfokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan demikian pada hari ini sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan, supaya dalam langkah hidup kami hari ini, baik di dalam tugas, di dalam pelayanan pekerjaan kami masing-masing, saudara dan saudari kami yang berada di mana sekalipun, baik yang bekerja, baik yang tinggal di rumah, Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memimpin dan mengatur langkah hidup kami, sehingga keseluruhan langkah hidup kami Tuhan, Engkau yang mengendalikannya. Terima kasih Bapa, dan tidak lupa Tuhan kami mengingatkan saudara-saudari kami yang mungkin di dalam keadaan yang bergumul dengan banyak hal di dalam kehidupan mereka, yang mana mereka memerlukan jalan keluar, yang mana mereka memerlukan jawaban yang tepat. Tuhan, kami mengangkatkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarpun kami tidak tahu siapa nama mereka, dimanapun mereka, Tuhan kami berdoa. Kami mengangkat mereka ke dalam tangan-Mu. Jadi biar Tuhan Engkau menjadi penolong bagi mereka. Engkau membawa mereka keluar dari pergumulan mereka. Yang mungkin terlantar di rumah sakit, yang di tempat mereka sendiri sekalipun, yang mengalami kesehatan yang kurang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, supaya dengan kebaikan dan belas kasihan Tuhan, mereka akan disembuhkan dari apapun penyakit yang mereka alami pada saat dan ketika ini. Terima kasih Bapa. Doa ini kami angkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, ya pertemuan kita untuk pagi hari ini sampai di sini dulu. Ya, sampai kita jumpa lagi pada kesempatan yang mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.